pada kebaktian tutup tahun, saya juga mengucapkan selamat tahun baru tahun 2009. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara secara detail, secara rinci. Apakah saudara terbilang orang-orang yang sudah berhasil berkemenangan di tahun 2008, ataukah saudara masih gagal di banyak bidang kehidupan saudara? Tapi dengarkan saya sore. Kalau toh saudara sudah berhasil, sudah keadaannya mumpuni, sudah berkemenangan di dalam Kristus, baik soal hidup nikah, baik dalam keluarga, baik soal keuangan, baik kesehatan saudara, saya mau katakan bahwa jangan terkecoh untuk jadi sombong, karena kita sadar segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan biarlah bagi Tuhan dan kepada Tuhan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sebab itu kita masih harus tetap berjuang untuk tahun 2009 ini. Demikian juga kepada saudara yang mungkin merasa, aku sepanjang tahun 2008 belum mengalami keberhasilan, belum berkemenangan di segala bidang kehidupan ini. Saya juga mau sampaikan, jangan putus asa, kecewa. Karena kita masih harus tetap berjuang. Karena di dalam Kristus masih tetap ada pengharapan yang kekal. Amin. Mari melangkah, tetapkan langkah saudara. Masuk dalam sebuah perjuangan. Dan saya percaya bahwa pada akhirnya kita juga akan berkemenangan bersama Tuhan. Saudara, Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mengarahkan pandanganku ke depan. Aku berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini saya mau pesan kepada jemaat Tuhan mengawali minggu pertama di tahun yang baru ini, yaitu sebuah nasihat untuk tetap berjuang. Katakan amin. Katakan sebelahmu, tetap berjuang. Ya, yang keras, tetap berjuang. Saudara mungkin ada pemikiran atau tidak. Tapi saya mau katakan saudara, kita yang ucap tetap berjuang, kita harus punya sebuah komitmen. Bahwa tanggal 31 Desember tahun 2009 kita semua ini hadir di tempat ini. Katakan amin. Kalau belum dipanggil pulang oleh Tuhan, kita masih tetap ada untuk bersama-sama beribadah. Nah, saya mau kita baca sebuah ayat di dalam surat Yudas. Ini pasalnya cuma 1. Saya mau baca pada ayat yang ketiga dari kitab Yudas. Yudas pasal yang ketiga. Pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu apa? Tetap apa? Berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ini surat Yudas pada saat itu dituliskannya ini. Dan saya mau katakan bahwa hari ini saya juga mau sampaikan yang sama. Supaya menasehatkan sidang jemaat di tempat ini. Supaya tetap apa? Kurang keras. Tetap. Iya, kata berjuang ini dengarkan saya baik-baik. Diambil dari sebuah kata Yunani yang artinya adalah sebuah pertempuran yang harus diikuti oleh setiap orang percaya di dalam mempertahankan iman. Kata berjuang ini juga berarti sebuah pergumulan di dalam tekanan yang besar sekalipun. Kata berjuang ini juga memberikan pengertian. Kita harus mengerahkan seluruh tenaga untuk mempertahankan iman. Walau, dengarkan saya, harus rela berkorban. Menyangkal diri,
pikul salib, asalkan iman kita tetap kepada Yesus Kristus. Amin. Itu kata berjuang. Saudara, kita mau melihat langkah-langkah apa saja yang kita harus buat secara lebih terinci untuk tetap berjuang tadi. Saya baca dari Filipi pasal 1 pada ayat yang ke-27. Filipi 1 pada ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara mungkin melihat pada tayangan LCD ini. Ayat 27 Filipi 1. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara lihat perikop ini mengatakan nasihat supaya apa? Tetap berjuang. Saudara lihat Alkitab saudara. Itu perikopnya di atas dari ayat 27. Nasihat supaya tetap berjuang. Berjuang dalam hal apa untuk mempertahankan iman? Yang pertama dikatakan hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berpadanan di sini berarti hidup sesuai dengan polanya Tuhan Yesus Kristus. Hidup sesuai dengan patronnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara pernah menjahit, orang kalau mau menjahit ada polanya, ada patronnya. Patronnya itu ditaruh pada kain lalu mulai digunting. Betul atau tidak? Persis seperti pola itu, persis seperti patronnya. Demikian juga kehidupan kita harus berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, Alkitab menuliskan di dalam Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang kedua, yaitu jangan kita serupa dengan dunia. Jangan berpadanan dengan dunia. Harus berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, tahunnya sudah berubah. Dari 2008 menjadi tahun berapa? 2009. Kita juga harus ada berubah, saudara. Dikatakan berubahlah. Ini sebuah perintah untuk kita berubah. Berubah itu dimulai dari pembaruan pikiran. Coba semua pakai telunjuk seperti saya. Kalau saya omong pikiran, semua harus tunjuk di sini, ya. Berubah oleh pembaharuan pikiran. Amin. Nah, Budi itu, nah di sini ada Mas Budi, ada lagi Mas Budi yang satu datang atau tidak? Tidak ada. Mas Budinya Budina, tidak ada. Oh, tidak datang. Kenapa tidak datang? Luar kota, cari duit. Nah, mestinya cari Tuhan dulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekaliannya ditambahkannya kepadamu. Memang tidak gampang saudara ya untuk ambil keputusan-keputusan seperti ini. Tapi hari ini saya mau katakan tahunnya sudah ganti saudara. Kita juga harus ganti saudara. Pemikiran-pemikiran yang lama, yang sia-sia, yang duniawi sudah harus berubah saudara. Berubahlah oleh pembaruan pikiran. Budi itu bicara tentang jiwa. Nah, jiwa itu bicara pikiran, di mana kita ambil keputusan. Saudara mau diundang 1000 kali, ada ibadah minggu 3:30. Tapi kalau saudara tidak ambil keputusan, saudara tidak ada di sini. Betul atau tidak? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ada Soleman di sini. Tahun sudah ganti. Coba angkat tangan begini. Nah, puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sudah tidak boleh bolos lagi apapun keadaannya. Bilang amin yang keras. Nah, itu dia. Saudara, jangan bikin main-main Tuhan Yesus ini. Hidup berpadanan dengan Injil. Saya kembali kepada Budi tadi. Pikiran, perasaan, kehendak. Dengarkan saya baik-baik. Yang mendominir jiwa ini adalah pikiran.
Alkitab tulis dalam Roma 8 ayat 5, yaitu kalau kita melakukan perbuatan daging, itulah pikiran kita memikirkan kedagingan. Kalau kita hidup di dalam roh, maka itulah pikiran kita. Jadi kita ini hidup menurut warna pikirannya. Coba kalau ada orang tua ya memperkosa balita, lalu kita bilang gitu, tuwek loh, otak taruh mana? Betul atau tidak? Otak taruh dengkul. Yang dituju itu kan otaknya, pikirannya. Nah, saya mau katakan bahwa kita harus mengalami pembaruan dalam pikiran ini. Saudara, Filipi 4 ayat 8 mengatakan begini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu, bukan yang kotor, yang najis, yang cemar, yang porno, yang cabul, bukan. Tapi yang benar, yang adil, yang mulia, yang manis. Kitab Kolose bilang, pikirkanlah yang di atas, di mana Kristus ada, dan bukan yang di bumi. Bukan berarti tidak bikin cilot lagi untuk jualan, tetapi semua yang kita kerjakan, ujung-ujungnya kita harus tahu Tuhan dipermuliakan. Amin. Alkitab bilang jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan apa saja, harus Tuhan dipermuliakan. Amin. Ini hidup yang berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Jangan sama dengan dunia, saudara. Dengarkan saya lagi. Alkitab menuliskan yang ada di dunia itu keinginan daging. Keinginan daging ditulis dalam surat Galatia. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, dengki, amarah, pesta pora, mabok. Saudara, ini semua dari dunia, keinginan-keinginan daging, keinginan mata. Nah, saudara, saya ini dengar-dengar ada jemaat yang sekarang sudah malas ibadah, lebih suka nonton televisi, sinetron, saudara. Memang Alkitab tulis dalam kitab Pengkhotbah, mata melihat tidak pernah kenyang, kuping dengar tidak pernah puas. Itu sebabnya kalau kita sudah duduk depan televisi, tidak pernah mau berhenti. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau mau hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus, kita harus mau untuk memutuskan dengan semua yang sifatnya duniawi. Yang setuju bilang amin. Karena dunia sedang lenyap dengan segala keinginan yang ada di dalamnya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tinggal kekal selama-lamanya. Katakan amin. Juga keangkuhan hidup. Jangan jadi sombong. Saudara, orang sombong ditentang Tuhan. Tapi orang rendah hati dibelas kasihani Allah. Seorang hamba Tuhan yang bernama Warren Wiersbe, dia bilang begini. Setiap hari, dengarkan saya baik-baik. Setiap hari kita ini sedang menulis Injil. Sehari satu pasal. Dari apa yang kita perkatakan. Dari apa yang kita perbuat. Itu semua seperti Injil yang sedang ditulis tiap-tiap pasal. Dan orang sekitar kita membacanya. Saudara tangkap apa yang ku maksud? Kita harus jadi Injil yang terbuka. Kalau kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana ucapan-ucapan kita. Seharusnya ucapan kita adalah lidah seorang murid. Di mana ada orang patah semangat. Kita datang bicara supaya dia bersemangat lagi. Di mana ada orang lemah, kita menguatkannya. Di mana ada orang susah, kita hiburkan. Di mana ada orang jatuh, kita angkat. Di mana ada orang terbelenggu, kita ucapkan perkataan-perkataan yang membebaskan mereka. Ini lidah seorang murid. Perbuatan kita, saudara, Alkitab mencatat, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Dengar baik-baik, untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan sebelumnya. Dan dia mau kita tinggal dalam perbuatan baik. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Orang melihat perbuatan baikmu, orang memuliakan Bapa di dalam surga. Bisa bilang amin? Kalau utang tidak bayar itu apa perbuatan baik? Tuh, kok enggak jawab. Kalau utang tuh ngemplang itu baik atau tidak? Jangan, saudara. Usaha, minta mujizat. Saya nanti mau suruh ganti gambar ini. Ada mujizat di tengah badai.
Harus ada mujizat terjadi. Kemarin Isworo omong dengan saya. Satu hal saja. Asal berserah. Hidup berpadanan dengan Injil. Pasti Tuhan tolong kita. Amin. Kita ini belum siap, saudara. Belum siap. Itu sebabnya Tuhan belum lakukan. Hari ini saya beritahu saudara harus ada persiapan. Saudara, untuk terjadi pembaruan dalam pikiran. Itu tidak simsalabim abrakadabra otomatis jadi. Kita perlu ada mendisiplinkan pikiran lewat pelatihan yang kita buat. Yaitu saya mau tekankan satu hal yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Selain berdoa, yaitu berpuasa. Yang setuju bilang amin. Waduh, sakit mah. Jadi merasa luput sudah dari perintah yang satu. Alkitab tulis, apabila kamu berpuasa. Berpuasa itu apabila itu berasal dari kata hotan. Yang artinya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Berpuasa. Saya sedang mau menggalakkan lewat Isworo koordinatornya untuk doa puasa di tempat ini. Masih ada Jumat pukul 11 siang sampai pukul 1. Dengarkan saya baik-baik. Saudara yang bermasalah, saudara yang sakit, saudara yang punya banyak pergumulan, datang saudara dalam doa puasa. Kita ini seringkali tuntut hak dari Tuhan. Tapi kewajiban kita tidak mau buat. Saya sudah tanya dokter, kalau orang sakit mah boleh berpuasa dokter? Dokter bilang, orang sakit mah ketika sakit mahnya tidak kambuh, dia boleh berpuasa. Dan saya sudah melihat sendiri, menyaksikan. Justru ketika tidak sedang kambuh sakit mahnya, orang ambil waktu berpuasa dan mahnya disembuhkan oleh Tuhan dengan mujizat. Cuma kita tidak mau bayar harganya itu saudara. Tidak mau berjuang itu saudara. Mengerahkan seluruh tenaga. Mengerahkan seluruh kemampuan. Mengerahkan semua eksistensi yang ada. Untuk melakukan firman. Berpuasa. Mari saya mau tunjukkan kepada saudara ayat di dalam Matius pasal yang ke-9. Tentang berpuasa di situ saudara. Kita sedang melatih kehidupan kita ini saudara. Lewat pelatihan rohani itu saudara. Bisa tidak makan. Bisa tidak makan dan tidak minum. Tapi itu hanya boleh 3 hari saja. Lebih daripada itu berbahaya. Kecuali Tuhan yang menganjurkan dengan tegas. Nah saya mau tunjukkan Matius 9. Pada ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Katakan amin dulu. Dengan berpuasa melatih kerohanian kita ini saudara. Untuk hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus ini saudara. Lewat pembaruan dalam pikiran. Kemudian pembaruan dalam perkataan. Dalam perbuatan kita. Dengarkan saya baik-baik. Kita sedang menyediakan kantong kulit yang baru. Katakan amin. Untuk diisi dengan anggur yang baru. Anggur baru berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Seperti yang dinyatakan pada perjamuan kawin di Kana. Mujizat terjadi saudara. Seorang ahli pertanian pada abad pertama yaitu orang Romawi namanya Columella. Dia berkata begini. Sari anggur yang manis itu akan tetap manis kalau diisi di wadah yang baru, bersih, dan ditutup rapat. Dia akan tetap manis. Tapi kalau ditaruh di kantong yang lama, yang sudah ada sedikit ragi-ragi oleh karena sudah jadi ngarak itu. Orang Jawa bilang sudah seperti alkohol. Maka rusaklah anggur itu. Sebab itu kita harus mempersiapkan wadah yang baru.
kantong kulit yang baru, supaya anggur yang baru juga dicurahkan atas kita sekalian. Amin. Saya percaya kalau saya tanya, siapa suka anggur baru dicurahkan? Wah saudara, semua angkat tangan. Betul atau tidak? Tapi kalau saya bilang, persiapkan kantong yang baru. Lewat disiplinkan dirimu, berdoa dan berpuasa. Waduh, macam-macam alasan mulai datang. Kita tuntut hak, tapi kita tidak suka dengan kewajiban-kewajiban. Tidak adil, saudara. Kita lakukan bagian kita, Allah melakukan bagian Allah dalam kehidupan kita. Amin. Dan tidak mustahil, saudara, di tengah semua badai, tahun depan, tahun ini, tahun 2009, kita mengalami mukjizat bersama-sama. Katakan amin. Saya mau mengalami itu, saudara. Dan saya percaya saudara rindukan itu. Ekonomi kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, hubungan nikah kita dipulihkan. Semua hubungan-hubungan dipulihkan oleh Allah. Katakan amin. Karena mukjizat masih terjadi. Di tengah badai sekalipun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagian yang kedua yang saya mau katakan. Jadi ingat, anggur baru ditaruh pada kantong yang baru. Ditutup rapat-rapat. Ini kata ahli pertanian bagian anggur ini, saudara. Berarti saudara tidak dicemari oleh dunia ini. Katakan amin. Yang ada di dunia ini, saudara, semua sedang lenyap. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mari kita pisahkan diri kita dari keduniawian walaupun kita tinggal di dunia ini. Yang berikut. Teguh berdiri dalam iman. Mari kita melihat Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Saudara, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Alkitab bilang kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, teguh berdiri dalam iman. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara lihat, harus tekun dalam iman, saudara. Iman ini sesuatu yang perlu ditekuni, dipelihara. Lewat apa, saudara? Lewat firman Tuhan. Katakan amin. Saudara dapatkan jurnal pembacaan Alkitab? Dapat? Ada yang belum dapat, minta. Ya, yang tidak datang pada malam tutup tahun bisa minta. Tiap hari perlu baca firman Tuhan. Katakan amin dulu. Saya bangga dengan saudara Yunias ini. Dia bersaksi tiap hari baca firman. Betul? Coba angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Itu dia. Saudara lihat. Tiap hari baca firman. Ya ada juga di situ. Tiap hari baca firman. Kita tiap hari makan sehari 3 kali. Bahkan ada snack pagi, snack sore, ping limo. Saudara. Cuma untuk kampung tengah ini, saudara. Sisa buang di jamban. Tapi kita kurang memikirkan iman kita. Mari isi dengan firman Tuhan. Firman dibaca, disimpan dalam hati. Mulai diperkatakan dan mulai diucapkan dan mulai dilakukan. Memelihara iman. Saudara. Tidak tergoncang. Bagaimana tahu tidak tergoncang? Saya mengikuti khotbah-khotbah ketika saya tidak ada di tempat. Salah satunya yaitu khotbah Saudara Yuliono tanggal 21 Desember. Saudara jangan pikir saya tidak ada lalu saya tidak tahu apa-apa, saudara. Tahu, saudara. Informasi-informasi tetap saya ikuti. Di situ dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 bahwa ada janji, yaitu janji goncangan. Kita berpikir hanya janji berkat, janji kesembuhan, janji perlindungan, janji penyertaan. Ada janji goncangan. Supaya apa goncangan itu datang? Supaya nanti muncul yang tidak tergoncangkan itu. Yaitu iman-iman yang terpelihara sempurna. Katakan amin. Bagaimana tahu? Di dalam sebuah peti ada 2000 botol. Bentuknya sama persis. Tapi dari 2000 botol itu ada satu tahan bantingan. Anti pecah. Satu. Yang lain 1999 semua itu
hancur kalau dibanting. Pertanyaan saya, untuk mencari yang satu itu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Fulai? Dari 2000 mau cari yang satu itu, bagaimana caranya? Hah? Loh, kroso ndak enak dibanting. Bagaimana caranya? Dibanting satu persatu untuk menemukan yang anti pecah tadi, yang tahan bantingan. Diambil satu, oh pecah, ambil lagi, oh pecah, sampai ketemu yang anti pecah tadi. Itu sebabnya saudara, jangan bilang begini, saya ini sudah ikut Tuhan, kok banyak masalah, kok enggak habis-habis, satu belum selesai datang yang lain, satu belum selesai datang yang lain. Itulah pencobaan yang iblis mau taruh untuk meruntuhkan, tetapi Allah memakainya menjadi sebuah ujian, yaitu janji goncangan itu. Katakan amin, supaya nyata apakah di tengah goncangan kita ini adalah botol yang anti pecah tadi. Apakah kita punya iman yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Di Alkitab tulis ada dua macam dasar. Orang membangun rumah, ada dasar batu, ada dasar pasir. Kapan ketahuannya? Turun hujan, banjir naik, angin melanda. Ketahuan, rumah yang dibangun di atas batu tidak roboh. Tapi yang dibangun di atas pasir itu roboh. Siapa itu? Yang dibangun di atas batu, yaitu orang-orang bijaksana yang dengar firman, taat melakukannya. Dan saya berharap itulah saudara semua yang ada pada sore hari ini yang setuju, katakan amin. Bukan mendengar dan melupakannya. Itu dibangun di atas pasir. Goncangan datang, hujan turun, banjir naik, angin melanda. Habis. Kelihatan bahwa imannya tidak teguh. Sebab itu jangan heran kalau ada masalah, ada pencobaan, ada ujian. Tapi yang satu saya mau katakan saudara, dia tetap Allah yang sama. Alkitab tulis dalam kitab Maleakhi, aku Tuhan tidak berubah. Kitab Ibrani bilang, Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, sekarang dia bisa buat mujizat. Amin. Saudara, kita tahu dalam Alkitab, orang yang teguh, perempuan Kanaan. Anaknya dirasuh setan. Dia bilang, Tuhan anak Daud kasihanilah aku, anakku perempuan dirasuh setan yang sangat menderita. Sama sekali tidak dijawab. Murid-murid datang berkata kepada Yesus untuk suruh orang perempuan itu pergi karena dia ikut bikin ribut saja. Saudara lihat, datang pada Yesus ada orang lain yang menghalangi. Saudaranya bukan mungkin ada yang menghalangi saudara. Tapi saya mau katakan teladani perempuan ini. Dia datang lagi, dia bilang Tuhan anak Daud kasihani aku. Anakku perempuan dirasuh setan yang sangat menderita. Tuhan jawab apa? Sorry, aku datang untuk domba terhilang dari umat Israel. Perempuan ini perempuan kafir, perempuan Kanaan. Tuhan bilang aku bukan datang untuk engkau. Tapi perempuan ini teguh. Dia tidak tergoncangkan. Dia tidak mau bergeser. Dia maju lagi, mendekat dan menyembah. Nah ini saudara, tetap mendekat dan menyembah. Dan dia berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan bilang apa? Roti disediakan untuk anak. Tidak dilemparkan untuk anjing. Oh saudara sangat tertolak. Tapi tetap dia mendekat dan menyembah. Minta pertolongan. Tuhan bilang apa? Hai ibu, besar imanmu. Jadi menurut apa yang kau kehendaki. Katakan amin. Saudara punya banyak hasrat hati di tahun 2009 ini bukan? Saya juga punya hasrat hati. Tapi saya mau katakan, itu akan jadi. Tuhan akan bilang, jadi menurut yang kau kehendaki. Kalau kita teguh dalam iman, tidak tergoncangkan dan tidak mau bergeser dari pengharapan Injil kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Daniel juga tidak mau bergeser. Dilarang 30 hari tidak boleh minta kepada Tuhannya, harus minta kepada raja. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Sanksinya masuk dalam lubang singa.
Tapi lihat, kalau kita teguh dalam iman, Yesus tetap membela kita. Diutusnya malaikat untuk mengatupkan mulut singa. Bahkan Alkitab mencatat, setelah Daniel lolos dari mulut singa, kedudukannya diangkat tinggi oleh Tuhan. Saudara ingin diangkat tinggi oleh Tuhan? Tetap beriman, jangan goyah. Saya mungkin pernah saksikan kepada saudara, saya punya teman namanya Ibu Foni. Nanti bulan Februari tanggal 1, beliau akan melayani di sini. Februari minggu pertama. Beberapa waktu yang lalu, orang datang untuk menawarkan kredit tanpa bunga untuk 6 bulan pertama. Waduh, suami istri sudah baca syarat-syaratnya dan sudah mau isi ini formulir. Tapi orang yang datang itu melanjutkan. Tapi ibu harus isi agama non-Kristen. Dia mulai mikir. Ketika itu saya pergi singgah ke tempatnya dan dia cerita. Saya bilang jangan coba-coba menjual Yesus untuk modal kerja. Saya bilang stop. Kalau orang itu kembali besok, kembalikan semua formulir dan berkata kami tidak mau terima berapapun modal yang ditawarkan. Saudara tahu, apakah dia sekarang menjadi agak merosot oleh karena tidak terima tawaran modal tanpa bunga untuk 6 bulan pertama dengan menuliskan non-Kristen? Saudara tahu, sekarang ini di kota di mana dia ada, tadinya tokonya 1, sekarang 2. Dia buka toko lagi, itu di Jombang. Ada 2 toko. 1 toko oleh-oleh khas Jombang. 1 toko roti dan kue. Yang di Kediri punya toko kue lagi dan roti. Di Mojokerto punya lagi saudara. Di beberapa tempat. Anak laki-laki saudara. Itu pandai sekali. Pergi sekolah bikin kue, bikin roti saudara. Ketika saya berkunjung beberapa waktu yang lalu di sana. Ada banyak ibu-ibu, puluhan ibu-ibu datang untuk les kue kepada anak laki-laki ini saudara. Dan sungguh luar biasa diberkati. Dan ibu ini tidak hanya diberkati secara materi. Tapi dia juga sangat diberkati. Yaitu dia dipakai Tuhan untuk pergi ke desa-desa untuk berkhotbah. Saya juga belum pernah dengar. Tapi saya percaya kesaksiannya akan sangat memberkati kita sekalian. Sebab itu saudara harus datang tiap-tiap ibadah. Loh, kok enggak bilang amin? Saya lihat grafiknya, kalau minggu pertama agak banyak katanya. Kata Terry. Kalau minggu kedua agak merosot sedikit. Ya minggu ketiga ya samalah. Pokoknya minggu pertama saja ada lebih banyak jumlahnya. Loh, saudara pikir apa? Minggu pertama saja ada Tuhan Yesus. Saudara harus tekun dalam iman. Tidak bergoncang, tidak pilih-pilih pendeta, saudara. Semua sama. Karena yang disampaikan adalah firman Allah. Katakan amin. Kita bertumbuh bukan oleh karena pendeta. Kita bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Yang kita simpan di dalam hati kita dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Daud. Ketika dikejar oleh Saul. Nyawa terancam. Dia sampai bersembunyi di gua Adulam. Tapi Mazmurnya berkata dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Daud bisa mengatakan mengecap kebaikan Tuhan. Di dalam situasi badai yang luar biasa. Nyawa terancam. Saya pikir saudara dan saya belum nyawa yang terancam. Baru kantongnya saja yang terancam. Betul atau tidak? Kantong kering katanya. Saudara, kita sudah goyah. Ibadah atau tidak ya? Ibadah atau tidak ya? Berdoa atau tidak ya? Baca firman atau tidak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus tidak mau digeser sedikit pun oleh pengharapan Injil Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jangan gantikan saudara al rohani. Semua yang harus kita buat, perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan, jangan ganti dengan yang lain. Itulah orang yang tekun dalam iman. Yang teguh, tidak bergoncang dan tidak mau digeser oleh pengharapan Injil Tuhan Yesus Kristus.
Yang berikut, saudara. Yang berikut, kita harus memelihara kesatuan. Katakan amin dulu. Kira-kira ini saudara, semua yang ada di sini dan saya, kita itu berbeda atau tidak? Beda atau tidak? Beda. Saya sama istrinya Fula ini beda. Dia putih banget. Saya rodok coklat. Beda. Usia beda, dia jauh lebih muda belia dari saya yang sudah renta ini saudara. Berbeda. Kita berbeda suku, kita berbeda pengalaman, kita berbeda karunia, kita berbeda usia, kita berbeda pendidikan. Ada yang berkesempatan sampai sarjana, ya seperti Pak Im ini sampai S2. Kalau saya ini S3 saudara, SD, SMP, SMA, S3 malah lebih dukur titik ya saudara ya. Saudara, memelihara kesatuan. Kita berbeda, tapi dengarkan saya baik-baik. Kesatuan itu bukan keseragaman. Putih-putih, hitam-hitam, semua bukan saudara. Kesatuan itu adalah satu apa? Keharmonisan di dalam keanekaragaman. Ya, beraneka ragam tapi menyatu menjadi sebuah keharmonisan. Saudara pernah lihat musik orkestra itu saudara? Itu musiknya macam-macam, alatnya berbeda. Dimainkan oleh orang yang berbeda, tapi dipimpin oleh seorang pemimpin, dirigen namanya. Lalu itu mengeluarkan suara yang berbeda tetapi luar biasa. Harmonis sekali saudara, sangat menyenangkan di telinga itu. Karena walaupun beraneka ragam, tetapi bersatu di bawah satu pimpinan. Kita juga berbeda satu dengan yang lain. Tapi kita punya satu pemimpin saja, siapa namanya? Ya, itu dia. Sebab itu kita perlu bersatu, saudara. Tak kasih tahu ya, saudara. Ini penelitian yang dilakukan oleh seorang yang namanya Paul Harvey. Paul Harvey ini meneliti pada tanggal 27 Mei 1989 bahwasannya, dengar baik-baik, ikan paus biru, dengar ya, ikan loh ini, ikan paus biru ternyata bisa menyanyi. Dan volume suaranya itu 188 apa itu? Desibel. Itu keras, lebih keras dari suara mesin jet, pesawat itu. Dan anehnya saudara, setelah diteliti, ternyata ikan paus biru di lautan Atlantik punya nyanyian sama dengan ikan paus biru yang ada di lautan Pasifik. Loh saudara, lalu diteliti lagi. Ketika ikan paus biru di lautan Pasifik mengubah nyanyiannya. Saya tidak bisa menirukan, saya bukan ikan. Pokoknya nyanyiannya berubah. Diteliti, ternyata di lautan Atlantik juga mengubah supaya sama dengan yang ada di lautan Pasifik. Itu sesuatu yang luar biasa saudara. Lalu seorang hamba Tuhan bernama Tommy Tenney, dia berkata, nyanyiannya Nuh berbeda dengan nyanyiannya Musa. Tetapi walaupun nyanyian Musa dan nyanyian Nuh itu berbeda, mereka sedang memuji Allah yang satu, yang kita juga puji bersama-sama. Katakan amin. Sebab itu kita harus melihat bahwa di dalam kesatuan, dengarkan saya baik-baik. Kesatuan itu adalah wadah bagi kebangunan rohani. Saudara rindu lebih banyak jiwa datang di tempat ini, amin. Harus bersatu, saudara lihat doanya Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Doanya Tuhan Yesus yang harus kita genapi. Yang harus kita jawab. Yaitu tentang kesatuan. Di dalam Yohanes 17. Ayat 20 dan ayat 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi apa?
Ya, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya, perhatikan ini, dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Katakan amin. Dengar baik-baik. Kalau kita bersatu, dengar ya. Kalau kita bersatu, dengar baik-baik. Dunia akan datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Belum terjadi. Karena kita masih belum bersatu dengan segenap hati. Barangkali kelihatan bersatu tapi ya etok-etok. Tahu etok-etok. Pura-pura. Hanya luar saja. Oh, gandengan tangan berdoa. Gandengan tangan. Senyumnya lebar. Omongnya manis. Oh tante, puji Tuhan. Baik-baik. Ngomong kosong saudara. Kadang bisa kroso di sini saudara. Geder di sini. Minir suaranya. Fales. Di sini mungkin enak. Di sini fales saudara. Serius saya. Karena ada Roh Kudus. Tidak mungkin dibohongi. Mau paling lebar sampai ke sini saudara. Mau paling manis saudara. Salamannya dipegang rapat sampai loro saudara. Oh tapi kalau hatinya tidak bagus. Tidak nyatu. Dengarkan saya baik-baik. Kroso. Fales di sini. Makanya hati-hati dengan hidup ini. Jangan banyak pakai topeng. Topeng sudah perlu dilepaskan. Omong amin. Loh, topeng harus dilepaskan. Amin. Ada prapto di situ. Coba angkat tangan tinggi. Coba. Tinggi. Oke. Saya bilang dia. Mungkin menurut dia aku ini orang paling ganas seluruh dunia saudara. Sampai dia jadi takut dengan saya. Ada orang tanya, kau punya gembala Ibu Vivi apa? Bagus ya, baik ya. Ya gitu itu orangnya kata dia. Karena menurut dia aku kurang bagus barangkali. Tapi aku bilang semalam. Aku orang ngomong apa adanya. Saya bilang, walaupun kau lihat aku ini galak ya. Barangkali kau pikir agak sadis. Tapi saya mau kasih tahu. Ada cinta Tuhan yang kuat di dalam aku. Buktinya Isworo berdampingan dalam pelayanan lebih dari 20 tahun. Bisa bilang amin. Agung juga. Wis pernah pulang balik nih kok. Saking cinta karena Tante Vivi beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Oh saudara. Saya enggak mau depan bagus belakang enggak bagus. Ya beginilah saudara. Suka aku bilang suka. Dan suka aku bilang ya aku udah suka loh kau bikin begitu. Dan saya pikir keterbukaan saya ini dinilai baik oleh Tuhan. Itu sebabnya saya dipercaya melayani sampai hari ini. Ya barangkali rodok kasar titik. Ya nanti dipoles-poles. Dirempelas. Tapi kebenaran aku pegang teguh. Tidak bisa beda. Aku tidak mau yang begini-begini. Tidak mau. Saudara. Supaya dunia percaya. Berarti ada kebangunan rohani. Kalau kita bersatu katakan amin. Tapi ada hal yang lain. Kita lihat dalam Galatia pasal 3. Nah ini kira-kira yang saudara suka. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kira-kira saudara termasuk anak-anak Allah? Loh, belum semua. Saudara anak-anak Allah? Karena iman kepada Yesus? Iya. Kalau begitu saudara termasuk yang di sini. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Kalau kita satu dalam Kristus. Ayat 29 mengatakan. Dan jika kamu adalah milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Amin. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Yesus. Kita disebut anak Allah. Kita saling menerima sebagai sesama saudara seiman. Kita disebut keturunan Abraham. Ada janji-janji Tuhan untuk kita sekalian. Yaitu hidup berkelimpahan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Mazmur 133 mengatakan. Kalau duduk dengan rukun. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat
kehidupan selama-lamanya. Kerukunan dimulai dari mana? Dari dalam rumah sendiri, Kak, coba bilang amin. Suami istri, hari apa itu saya sudah cerita. Istri yang kepahitan kepada suami dan ternyata mengalami kanker rahim. Dan sekarang kemo yang ketiga, gundul, saudara. Itu karena kepahitan. Kepahitan bukan dengan orang lain, dengan suaminya sendiri. Saya berharap tidak ada di antara kita. Walaupun saya dengar-dengar ada keluarga yang sedang mengalami goncangan hidup nikah suami istri. Dia tidak hadir di sini barangkali. Tapi saya mau katakan jangan. Kita harus disatukan oleh Allah dan tidak diceraikan oleh manusia. Amin. Yang berikut yang saya mau katakan. Saya mau cerita sebuah kisah nyata. Masih kuat saudara dengar? Saya sudah bilang saya ini kan tidak sebulan sekali. Saudara, bulan Februari bukan saya yang khotbah, Ibu Foni yang khotbah. Jadi berarti 2 bulan aku khotbah 1 kali ini. Rodo dowo siti boten nopo-nopo. Loh kok tidak bilang amin. Kalau sudah ya sampai di sini saja. Saya mau cerita, ini kisah nyata. Sesungguhnya terjadi. Diceritakan oleh orangnya sendiri. Namanya Utami. Utami ini berpacaran 9 tahun. Panjang atau pendek? 9 tahun. Menikah. Lalu melahirkan anak yang pertama, bayi ngoek. Dokter mengizinkan suaminya untuk menggunting tali plasenta. Tali pusar itu. Digunting oleh suaminya sendiri atas izin dokter. Waduh, sukacita luar biasa. Bayi laki-laki diberi nama Kiki. Lalu ada yang nama Kiki. Oh itu cewek, ini laki kok. Udah sama ya. Diberi nama Kiki. Waduh senang luar biasa. Ketika anak itu umur 1 tahun. Mulai diketahui bahwa ada yang aneh dengan anak ini. Dia jarang sekali kontak mata dengan papa mamanya. Dan tingkahnya itu tidak terkendalikan. Saudara, umur 2 tahun. Dibawa ke Australia untuk check up. Dan dokter di Australia mengatakan anak ini adalah seorang anak autis. Saudara sudah dengar ya, istilah ini sudah marak di mana-mana. Yang hiperaktif. Saudara tahu, sehari dia cuma tidur 3 atau 4 jam. 4 jam itu sepaling pol. Saudara bisa bayangkan betapa lelahnya ibunya. Betapa lelahnya papanya. Tapi ibu itu berkata, puji Tuhan. Walaupun aku lelah dengan ngopeni anak seperti ini. Tapi tidak apa-apa, aku punya suami yang baik. Yang selalu mendampingi. Anak umur 3, istri hamil lagi. Wah bersyukur lagi. Barangkali ini ada pencerahan baru lewat anak yang kedua ini. Kehamilan 5 bulan, suami datang mengaku bahwa suami punya wanita idaman yang lain. Mbak Eni bilang, aduh, wes anak autis, suami pergi dengan wanita lain, aduh. Kemudian suami mengajak mereka untuk pindah ke Amerika. Ini kisah betulan loh saudara, bukan omong kosong. Mungkin namanya saja samaran. Pindah ke Amerika dengan maksud memulai sesuatu yang baru di Amerika. Nurut istri ini. Loh, mereka ini pelayan Tuhan. Nurut. Berangkat. Saudara tahu. Sampai di Amerika 1 minggu tok. Dia dititipkan kepada saudara ipar. Lalu suami bilang, aku harus pulang ke Indonesia untuk kuurus tuntas dengan wanita itu supaya tidak ada buntut-buntut yang lain. Pergilah suami ini. Istri juga mengiyakan, kan maksud baik. Tiap 2 hari telepon Indonesia Amerika. Tanya kau baik-baik. Anak baik. Baik. 3 bulan kemudian pendeta telepon. Pendeta mereka segera pulang dengan anak.
Karena undangan pernikahan suamimu sedang beredar. Cepat pulang, barangkali masih bisa diatasi. Karena kalian kan belum bercerai. Budal saudara. Sampai di Indonesia, tepatnya. Jumpa suami. Suami bilang, aku sudah menceraikan engkau. Ini surat cerai. Saudara. Dia bilang, aku sudah tidak tahu lagi mau bagaimana. Dia bilang. Tapi untuk menuntut, tidak. Karena menuntut kepada suami, orang-orang bilang dituntut. Dia bilang tidak. Kalau aku menuntut, itu berarti aku sedang membuka kesempatan untuk sebuah kesedihan yang lebih panjang. Dan sebuah kebencian dan kepahitan yang tak berkesudahan. Saudara, dia ngopeni anak. Tepatnya ketika suaminya 100% meninggalkan dia. Si Kiki usia hampir 5 tahun. Dan yang kedua itu Grace berusia hampir 10 bulan. Dia bilang, Kiki kan tidurnya cuma 3 jam. Ketika Kiki, waktu-waktu tidurnya Kiki, Utami bilang, aku bersandar pada tembok. Dan aku bilang, Tuhan, besok aku mati. Pasti besok aku mati. Aku tidak tahan lagi. Kalau aku tidak mati, besok pasti aku gila. Tapi dia bersaksi, ketika saya berontak kepada Tuhan, tidak terima dengan keadaan ini. Ternyata kasih Tuhan terlalu kuat datang dalam hidupku tanpa menyerah. Itu pengakuannya. Dan yang kedua, dia bilang baik di Amerika, baik pulang ke Indonesia, dia punya teman-teman seiman. Dengarkan saya baik-baik. Teman-teman seiman yang sangat mengasihinya. Lewat berkunjung untuk mendoakan, kirim SMS, lewat email, lewat kirim buku, apa saja mereka buat untuk menghibur saya, menopang saya, menguatkan saya, membuat saya berpengharapan. Itu karena teman-teman yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Pertanyaan saya, ketika saudara seiman kita ada di dalam masalah, apakah saudara hadir seperti teman-temannya Utami? Ataukah saudara bilang, pancene bojomu itu brengsek. Tinggalan mari, tidak kan cerita. Atau saudara datang dan saudara bilang, pancen aku ya krungu kok. Pancen perbuatannya keterlaluan. Atau saudara datang dan saudara bilang, apapun dia tetap pasangan yang Tuhan sudah karuniakan. Pasti ada jalan yang baik yang Tuhan sedang buat. Dan pasti ujung-ujungnya kau akan menang. Utami bilang, kalau saya kembali kepada kasih awal saya dengan suamiku, saya yakin satu ketika akan berhasil. Dia teguh sekali. Karena kadang dia marah, kadang dia berontak. Dia bilang, kasih Tuhan tak pernah menyerah. Dan teman-temannya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hari ini, barangkali saudara juga seorang berlaku sebagai seorang konselor. Seorang yang mengkonseling orang. Orang datang kepada saudara. Aduh, aku ini seperti ini loh hidupku. Anakku berontak. Apa yang saudara jawab? Buaan Maris. Apa begitu? Jangan ditubruk bis, kan
tengah embong kono wis. Cekno entek ceritane ndak dawa-dawa. Saudara, apa seperti itu? Contoh. Saudara, hari ini saya mau katakan, saudara. Apakah saudara setuju bahwa kita satu dalam Kristus? Coba yang setuju angkat tangan, coba. Tinggi, jangan setengah tiang, lambang kematian. Amin. Saya mau lihat dan saya mau dengar. Saudara tidak akan pernah bicara tentang kebusukan orang. Karena saudara merasa kita satu dalam Kristus. Amin. Kalau saudara dengar, saudara berusaha bagaimana caranya supaya tidak tersiar. Saudara tahu, ketika Utami dan suaminya bersama Kiki akan berangkat ke Amerika. Mereka bersama dengan pendetanya bersepakat untuk pamit kepada jemaat dengan berkata, kami akan pergi ke Amerika untuk sesuatu yang lebih baik bagi Kiki, dekat dengan dokter-dokter ahlinya. Dan memang betul. Jadi ini bukan bohong-bohongan, saudara. Tapi ini salah satu cara yang Tuhan beri hikmat. Supaya tidak mempermalukan. Saudara mengerti? Nggak kok kamu, aku tak budal lah timangnya ini bojoku tambah karu-karuan. Wis tak budal. Saudara, kita bikin cemar. Sudah cemar, kita bikin cemar dan tambah cemar. Nggak begitu. Kalau satu dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seharusnya kita saling mengasihi dan bukan membenci. Kalau saudara setuju dengan kalimat-kalimat saya, saudara boleh ucap amin. Mengasihi dan bukan membenci. Loh. Menguatkan dan bukan melemahkan. Tak tambah cerita. Kita harus jadi konselor itu saudara tahu. Duduk dengar. Ya. Duduk dengar. Lebih banyak dengar dari omong. Loh, kalau saudara konselor lebih banyak omong daripada dengar, saudara stop. Jangan jadi konselor. Saudara sudah tidak sama dengan firman. Firman bilang cepat dengar, lambat berkata. Loh, saudara belum dengar orang berkeluh kesah, saudara sudah lebih banyak omong. Tiwas keliru jawabannya. Betul atau tidak? Mari saudara, kita satu. Selanjutnya, saling menguatkan dan bukan melemahkan. Kurang seru. Menghibur dan bukan menyusahkan. Orang sudah punya masalah, saudara datang dengan kalimat-kalimat, tidak menghibur, tambah melesek no saudara. Oh mending saudara jangan berkunjung. Lebih baik saudara diam di rumah. Itu lebih terpuji. Daripada saudara berkunjung, pura-pura maksud baik. Aku tak tekor seakan ya ibu ikuti melase, tapi omong kosong. Wah saudara munafik itu jahat di mata Tuhan. Tuhan tulis celaka 8 kali. Saya lanjutkan. Diucap yang keras yang setuju. Yang rodok tersinggung juga mesti ucap supaya bertobat. Amin. Loh iya toh. Yang tersinggung ucap supaya saudara bertobat jadi satu dalam Tuhan. Amin. Setuju Pak Heru. Loh ini jiwa baru setuju. Saudara yang pirang puluh tahun di sini kalau tidak setuju itu ada yang sakit dalam saudara. Ada yang konslet. Saya teruskan. Membangun dan bukan menjatuhkan. Oh, Pak Hari itu bagus, banter. Mudah-mudahan segenap hati. Menerima dan bukan menolak. Mengampuni dan bukan mendendam. Merangkul, bukan menggigit. Kalau orang ketangkap narkoba, saudara, di hadapan polisi, nyokot dia. Nyokot, ngerti saudara? Iya toh? Tapi di dalam Kristus enggak nyokot, merangkul. Tuhan dipermuliakan. Bisa bilang amin? Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini yang dialami Utami. Saya bagikan untuk saudara supaya kita juga bisa melakukan yang sama. Utami sekarang ditinggalkan suami dengan anak autis. Dengan keadaan yang sangat-sangat memelas. Tapi dia teguh dalam iman. Karena kasih Tuhan pantang menyerah. Dan teman-temannya selalu menjadi teman yang setia.
menjadi sahabat yang baik dalam kesulitan.